Kenapa kok Menteri ARA minta izinnya kepada Mas Gibran? Kenapa tidak kepada masyarakat? Kenapa tidak kepada rakyat? Loh, Mas Gibran ini, saudara, sama Bapak Prabowo Subianto itu dipilih oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, saudara. Harusnya menteri kalau tidak mau masang foto Mas Gibran, izinnya sama rakyat. Itu loh. Kok malah saya yang jadi gerem ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video ya. Video ini tentang salah satu menteri ya, yang tidak mau memasang foto wakil presiden Republik Indonesia. Dan ternyata banyak sekali saudara yang mengomentari saudara. Ya, kita tahu kan pendukung Bapak Wapres itu bukan 1-2 orang saudara. Hampir ya seluruh warga yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia itu hampir mendukung wakil presiden Gibran Raka Buming Raka saudara. Kalian pengen tahu tanggapan dari para pendukung wakil presiden Gibran kepada salah satu menteri yang tidak mau memasang foto wakil presiden Republik Indonesia. Ini dia cuplikan videonya saudara. Nanti kita tanggapi bersama-sama saudara ya. Ini dia cuplikan videonya. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Pak Marwar Sirait, saya izin sama Pak Wapres untuk hanya pasang satu foto presiden Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Jujur bahkan saya tidak menemukan setitik pun relevansi antara tidak memasang foto Pak Gibran dengan satu komando dengan Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi perhatian serius, terlebih ini disampaikan pada saat hangat-hangatnya hashtag atau berita untuk tidak pasang foto Pak Gibran. Konon katanya di kantor DPR juga tidak dipasang fotonya Wapres. Dan kemudian akhirnya timbul banyak pertanyaan, ada apa sebenarnya? Dan saya yakin Pak Marwar ini lebih tahu lah ya gimana posisi presiden dan wakil presiden di sistem pemerintahan Indonesia. Dan tentunya sangat disayangkan memang, apalagi beliau sekarang lagi berkarir ya di pemerintahan dan menjadi kabinet dari Prabowo Gibran. Dan yang paling lucu menurut saya ya, beliau izin kepada Pak Gibran untuk tidak pasang foto dia. Dan harusnya Anda itu izin sama masyarakat yang sudah memilih dia sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena itu adalah bukan jabatan pribadi, itu adalah jabatan publik. Jabatan yang dipilih oleh masyarakat. Dan lagi-lagi, serius benar-benar saya yang tidak paham apa sebenarnya tujuan Anda. Dan saya ingin mau katakan satu hal, saya ingin kembali atau flashback sedikit ke belakang ya. Tanpa Gibran di 02 akan lain alur ceritanya. Saya yakin itu. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, Pak Prabowo tidak jadi presiden. Artinya Anda juga tidak jadi menteri. Dan setahu saya, jabatan struktural Anda adalah di bawahnya Pak Gibran. Jadi seolah-olah Anda itu sama sekali tidak menghargai beliau, tidak respect sama beliau. Ketika dengan entengnya Anda minta untuk tidak pasang foto beliau. Kan lucu. Akun saya memang masih kecil, tapi VT saya sebelumnya terkait foto Wapres ini, sekitar 4.500 komen, 80% diantaranya adalah pendukung Gibran dan keluarganya. Itu masih akun kecil, gimana dengan akun-akun yang besar? Tentu mungkin jutaan. Terakhir untuk Pak Prabowo, kami mohon Pak, sebagai pendukung 02, terutama efek dari Pak Gibran,
tolong hal-hal seperti ini ditanggapi secara serius. Tolong Bapak. Terima kasih. Salam santuy. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya. Sampai tidak mau pasang foto Wapres Gibran. Ada apa Marwar? Hei, nggak ada alasan. Alasan lu sangat nggak waras. Marwar Sirait, stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu. Ya, tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu. Ya, ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran. Ya, kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini, ya. Ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. DPR tanpa foto Wapres. Lah iki piye iki karepe? Kok iso foto wakil presiden ora dipasang ning kantor DPR kuwi piye karepe kuwi? Jangan kok iso ora menghargai wakil pemimpin negara ta. Lah remangsane perjuangan arepe dadi wakil pemimpin negara iki remangsane penak apa piye kok iso direndahne sampai ora dipasang kuwi fotone kuwi. Kuwi jan mendo tenan kuwi. Kantor DPR ngendi wi? Kok jan ora menghargai wakil kepala negara to. Jadi sebagai rakyat iki kecewa iki karo DPR iki, jan mendo tenan kuwi. Kok iso lho, jan masaku. Bolo, Bang Ara ini ngomong apa bolo iki lho. Bang Ara iki lho. Katake bolo ya. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Bung Ara, ini ngomong apa? Ini konteksnya apa? Makanya sampai ini wis menteri. Hati-hati. Saya sih tidak tahu itu maksudnya itu masang gambar di mana. Di dalam makalahmu yang kamu presentasikan atau di ruanganmu.
Makanya hati-hati sudah jadi menteri itu. Ini nanti dikhawatirkan ada yang menyalahgunakan, ada yang mempelintir. Seakan-akan sampean itu tidak mengakui Mas Gibran, hanya memasang gambarnya Pak Prabowo. Tapi kalau itu konteksnya itu dalam satu lembar di makalah itu memasang gambar Pak Prabowo, karena konteksnya itu membahas tentang kepemimpinan Pak Prabowo, leadershipnya Pak Prabowo, dan visionernya Pak Prabowo, ya ora apa-apa. Tapi sampai ini rasa dadak nambahin narasi kayak gitu. Sampai itu kan aktivis, sampean juga pegiat, mestinya kan juga memahami konteksnya. Psikologis politik kita itu harusnya kan bicara, nerka, nangkap. Sosial politik bagaimana, hegemoni politik itu bagaimana. Jangan malah ikut masuk. Sampean itu kan bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Sampean itu, coba sampean itu keluar dari PDI Perjuangan, narasinya sampean apa? Akan mengikuti Pak D. Jokowi toh. Iya toh, karena Pak D. Jokowi ke Prabowo memberikan kesempatan dan dukungan serta political will ke Pak Prabowo, akhirnya sampean masuk pada gerbongnya Pak Prabowo. Dan ini yang perlu diketahui oleh menteri-menterinya juga, kemenangan Pak Prabowo itu tidak bisa dinafikan dari adanya Mas Gibran. Dan adanya Mas Gibran itu juga karena Pak D. Jokowi. Bukan kayak gitu jadi menteri malahan. Kamu harus klarifikasi Rara. Jangan malah ikut mancing di air keruh. Kamu harus klarifikasi. Kemarin saya jujur aja seneng dengan statementmu yang akan ngambil tanahnya koruptor dipakai untuk rakyat, nanti menurunkan harga rumah rakyat dan seterusnya. Tapi kalau kamu sudah masuk ke Mas Gibran, ngati-ngati Rara. Kalau Mas Gibran tetap mendel mawon Mas, tenang mawon, diam Mas. Yang penting tetap kerja Mas. Wong ngono kuwi wis senyumi wae, esemi wae. Ya. Lagi paling sapa Ara itu lagi oh iya lagi jadi menteri gitu. Lagi seneng-senengnya jadi menteri Mas. Ini bukti untuk menteri-menteri yang lainnya juga ya. Pak Prabowo itu selama ini maju dengan kelompok-kelompok yang tersebut belum pernah menang. Didukung yo kalah. Ya. Tapi Pak Prabowo sudah memutuskan milih wakil presidennya Mas Gibran. Dan itu menang satu putaran. Itu kenyataan. Para menteri pembantu, ingat ya, pembantu presiden tidak harus serta-merta menafikan wakil presiden. Oke, kalian-kalian orang politik punya kepentingan masing-masing. Tapi orang RI nomor 2 sekarang itu bukan menteri. Ingat, wakil presiden dipilih satu paket dengan presiden. Menteri itu pembantu presiden. Tapi presiden itu satu paket dengan wakil presiden. Kata kuncinya, kemenangan Pak Prabowo jadi presiden karena Pak Prabowo memilih Mas Gibran jadi wakil presiden. Itu Prof. Dasko itu menyampaikan 5 kali matur karo Pak D, jaluk Mas Gibran jadi wakilnya. Itu berarti kan perjuangan Pak Prabowo untuk mendapatkan Mas Gibran itu gak mudah. Lah kok menteri ini harus nyonceng-nyonceng, kemlete dadeke menteri gitu Gak bisa Rara. Mas Gibran itu pendukungnya juga banyak. Kamu tunjukkan kalau kalian gentle, tunjukkan kalau kalian itu memang benar-benar klarifikasi. Ngomongmu itu konteksnya apa? Sampaikan. Karena itu nanti mudah dipelintir.
Sampean itu kan sebelum ke Prabowo itu kan deketnya dengan Pak D. Jokowi toh. Iya kan? Ya. Dan Mas Gibran itu anak biologis dan anak ideologisnya Pak D. Jokowi, dan itu dipilih Pak Prabowo untuk menjadi wakilnya. Wakil presiden, bukan sekedar jadi menterinya, jadi wakilnya yang maju berpasangan dengan Pak Prabowo. Akhirnya dipilih 58% mata pilih Indonesia milih beliau, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bolo, apapun kita harus kuat, kita harus solid, kita harus bersatu. Jangan sampai goyah, tetap duet kuatnya Prabowo Gibran untuk mengantarkan Indonesia menuju keemasan. Oke Bolo, mantap. Banyak orang ngecengin Gibran gara-gara IPK-nya 2 koma. Kalau gue pribadi nih ya, nggak peduli mau IPK-nya berapa. Yang penting dia lulus, dan lulusnya itu di kampus yang bukan kampus bodong. Selesai. Mau IPK-nya 2 koma, 3 koma, 1 koma, kalau lulus ya lulus, selesai. Yang jadi masalah kalau kita lulus nih dengan IPK 4,0 tapi di kampus bodong. Kalau di kampus bodong mau IPK lo 100 koma juga nggak ada gunanya. Ada tuh dulu yang pernah berantem sama Rocky Gerung. Kuliah di kampus bodong yang nggak ada gunanya. Mau IPK lo berapa nggak ada gunanya kampus bodong. Ini kita tanya ke AI. Kira-kira kampusnya Gibran MDIS Singapura bodong apa enggak? Nih ya, MDIS Singapura apakah kampus bodong? Jawabannya enggak, dia ini well established private university, terakreditasi. Tuh. Jadi dia tidak termasuk kampus bodong, dia legitimate institution. Selesai. Gue kalau dibilang apakah fans Gibran, jelas bukan. Tapi kalau ngomongin IPK-nya, ngomongin kampusnya, buat gue selesai. Nah sekarang kita cek, ada nggak kampus bodong? Tanya lagi sama AI-nya. Apakah Atlantic International University kampus bodong? Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja Pak, biar satu komando Pak. Itu lebih aman dan nggak bikin ribet Pak. Bayangkan aja Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup 1 pintu 1 jendela aja ya, biar hemat budget. Nah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran. Enggak setuju Pak, apa-apaan itu cuma 1 pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas Pak, lagi serius-seriusnya tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Papaan ini Mas Menteri ini, kok kayak saya kurang srek ya, programnya kok gini ya. Nah itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul Pak, enggak usah dipasang aja Pak foto Mas Gibran Pak, itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lagi rapat. Mas Gibran itu bukan orangnya aja Pak yang hebat Pak, fotonya juga hebat Pak, nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih Pak, jangan dipasang. Nah, itu tadi saudara ya. Banyak sekali ya, gara-gara Menteri ARA ini ya tidak memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi apa? Warga Indonesia, wabil khusus para pendukung dari Mas Gibran Raka Buming Raka, semuanya geram sama menteri satu itu, saudara. Terus bagaimana tanggapan saya? Ya betul, tadi yang sudah dijelaskan dan disebutkan oleh siapa? Oleh para pendukung Mas Gibran tadi ya. Presiden dan wakil presiden itu satu paket, saudara. Itu nggak salah ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu satu paket. Sedangkan menteri, sedangkan para kabinet itu yang membantu kinerja presiden dan juga wakil presiden, saudara. Presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat ya, dari rakyat untuk rakyat, saudara. Kalau menteri atau kabinet yang memilih itu siapa? Presiden dan wakil presiden.
Kalau seandainya ada menteri sekarang yang tidak menghargai kepada wakil presiden, apalagi tidak mau memasang foto dari wakil presiden tersebut, coba bayangkan sama kalian. Itu kurang ajar tidak? Kan menteri, sedangkan para kabinet, ya, menteri, para kabinet, itu yang nunjuk juga presiden dan wakil presiden. Mereka itu bisa jadi menteri, bisa jadi kabinet itu ditunjuk oleh siapa? Ya presiden dan wakil presiden, saudara. Karena presiden dan wakil presiden itu udah satu paket. Benar tadi kata pendukung Mas Gibran tadi. Kenapa kok Menteri ARA minta izinnya kepada Mas Gibran? Kenapa tidak kepada masyarakat? Kenapa tidak kepada rakyat? Loh, Mas Gibran ini, saudara, sama Bapak Prabowo Subianto, itu dipilih oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, saudara. Harusnya menteri kalau tidak mau masang foto Mas Gibran, izinnya sama rakyat. Itu loh. Kok malah saya yang jadi gerem ya? Jadi seperti itu, ya. Saya ulangi lagi nih, biar semuanya paham ya. Jadi logika bermain, saudara ya. Akal pikiran kita bermain, itu ya. Kalau presiden dan wakil presiden itu satu paket. Itu poin pertama, ya. Presiden dan wakil presiden itu dipilih sama rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu poin yang kedua, ya. Poin yang ketiga, kabinet sama menteri itu yang nunjuk atau yang memilih itu adalah presiden dan wakil presiden. Itu poin yang ketiga, ya. Poin yang keempat nih, apa tidak kurang ajar kalau seandainya ada seorang menteri yang tidak menghargai kepada wakil presiden? Itu poin yang keempat, ya. Silakan kalian berpikir sendiri coba. Mana saya, benar apa salah? Kita bermain logika, ya. Akal pikiran kita mainkan, itu. Jangan mau kita dibodoh, saudara. Jangan mau kita dibodohi, itu ya. Sudah jelas-jelas pemimpin tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah jelas-jelas dipilih oleh rakyat, ya. Oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Seperti itu. Paham kan? Ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk para pembela Mas Gibran Raka Buming Raka. Saya berterima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya. Bukan hanya kalian, saudara, sebagai pendukung Mas Gibran, saya juga sama sebagai pendukung Mas Gibran, saudara. Ya, walaupun ada yang bilang katanya, wah ini katanya anak buah Gibran, ini katanya buzzer, ini katanya apalah itu disebut itu inilah katanya. Banyak sekali yang bilang-bilang seperti itu, ya. Bahkan ada yang bilang katanya saya dibayar sama Gibran, katanya ngebelain Gibran. Banyak yang bilang seperti itu, saudara. Saya katakan untuk orang-orang yang bilang seperti itu, saya katakan dasmu, itu ya. Nggak ada saya dibayar-bayar kayak gitu. Nggak ada saya dibayar sama Mas Gibran, nggak ada. Ya, saya bukan buzzer. Saya nggak dibayar sama Mas Gibran, nggak. Kita mendukung Mas Gibran karena kinerja beliau sampai saat ini bagus. Saya mendukung Bapak Prabowo karena saya lihat kinerja beliau sampai saat ini bagus. Dan kita sebagai pendukung akan terus mendoakan semoga ke depannya kinerja Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran lebih bagus daripada hari sekarang. Kan seperti itu. Iya kan? Jadi seperti itu, saudara ya. Itu tanggapan dari saya ya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.